Perkenalkan, nama saya Dikirian Maulana Ariebowo, NIM 672020-283. Pada kali ini saya akan melakukan konfigurasi yaitu konfigurasi web server, DNS server, FTP, PHPMyAdmin dan sebagainya. Konfigurasi tersebut dilakukan pada Ubuntu server. Oke, sebelumnya kalau belum punya VirtualBox dan Ubuntu server bisa download terlebih dahulu. Nah, untuk awalnya kita klik new pada VirtualBox. Lalu di sini kita buat namanya terlebih dahulu. Oke, ini bisa opsional, bisa disimpan di C ataupun di hard disk lain juga boleh. Lalu kita klik next. Nah, di sini aku pakai 2 GB RAM-nya. Lalu next, lalu di sini pilih yang create a virtual hard disk now. Lalu klik create. Lalu pilih VDI, lalu klik next. So, di sini juga klik next. Nah, di sini aku biasanya kasih 20 GB. Lalu create. Nah, sampai sini langsung masuk ke settingan. Lalu kita pergi ke network, lalu ke adapter 2, enable network adapter, lalu pilih yang NAT. Nah, selanjutnya kita pergi ke storage, lalu di sini klik yang add ini, langsung ini kan ada yang kosong masih empty. Lalu kita pilih yang, kalau misal udah pernah install pasti di sini juga sudah ada. Kalau misalkan belum, kita pilih close atau create a virtual optical disk. Nah, kita pilih add ini. Nah, di sini aku udah ada 2 versi, tapi yang aku gunakan yaitu versi yang 1604.7 yang 64 bit. Oke, lalu di sini pilih close. Nah, kalau udah klik OK. Kalau sudah disetting semuanya, lalu kita klik start. Oke, di sini udah masuk ke Ubuntu-nya. Lalu kita pilih yang bahasa Inggris, klik enter, lalu install Ubuntu server, lalu klik enter saja. Oh iya, dan jangan lupa kalau bisa udah terkoneksi ke internet terlebih dahulu. Oke, di sini kita pakai bahasa Inggris. Country-nya itu aku pakai yang United States. Klik next. Ini pilih yang no aja biar nggak usah lama. Lalu ini juga enter. Ini juga langsung aja enter. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ini ada 2 pilihan, aku pilih yang atas. Nah, fungsinya itu tadi itu buat nyeting port mana yang digunakan DHCP-nya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, untuk host name-nya aku ubah ke texture. Lalu kalau udah klik continue atau enter. Nah, di sini juga aku namain texture untuk username-nya. Lalu saja klik enter. Nah, untuk passwordnya kalian bebas mau pakai apa. Oke, kalau udah klik continue, ini untuk verifikasi passwordnya yang sama kayak tadi. Nah, untuk yang ini kita pilih yes. Nah, untuk yang encrypt your home directory ini pilih no. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sampai sini kita pilih yes aja. Karena itu tadi penentuan buat waktunya. Untuk yang ini kita pilih yang paling atas sendiri, yaitu guide use entire disk. Lalu kita enter saja. Oke, lalu yang ini pilih yes. Nah, kalau sampai sini langsung kita klik enter aja. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini bisa kita lihat aku pakai Pinbit Meter buat ngetahuin apakah internetnya itu jalan atau enggak. Nah, di sini kayaknya dia mulai ngedownload aplikasi yang terdapat di Ubuntu servernya.
Oke, di sini kita pilih yang no automatic update. Ya, kita tunggu lagi. Nah, di sini kita pilih yang standar. Tunggu sampai selesai.
Untuk yang ini kita pilih Y saja, langsung enter. Nah, ini kita klik continue, maka Ubuntu-nya akan restart sendiri. Oke, penginstalan Ubuntu udah selesai. Oke, di sini kita masukin username yang udah kita buat tadi, sama passwordnya jangan lupa. Nah, kalau udah kita setting IP-nya terlebih dahulu dengan cara kita masuk ke root-nya dulu, ketik sudo su, enter, lalu masukkan password lagi. Nah, ketikan /etc/network/interface. Oke, bawahnya ini kita tambahin auto enp0s8 interface enp0s8 inet static. Oke, di sini kita akan nyeting static. Oke, kalau udah kita klik Ctrl X, lalu pilih Y, lalu enter. Nah, di sini udah setting. Nah, lalu kita restart networkingnya dengan cara /etc/init.d/networking restart. Oke, lalu kita cek IP-nya. Oke, di sini udah masuk, udah bisa, yaitu yang tengah itu, yang atas untuk IP DHCP-nya. Nah, kalau udah kita klik ke device, lalu pilih network. Nah, di sini kita pilih network setting. Lalu pilih yang adapter 2, lalu yang attach to ini diganti ke host only adapter. Masuk ke advance, lalu pilih yang allow all, klik OK. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi IP di PC kita. Pilih yang virtual box host only network, lalu pilih properties, pilih yang internet protocol version 4. Oke, di sini karena aku udah setting sebelumnya, IP-nya seperti ini. Kalau udah klik OK, lalu di sini klik yes kalau misalkan ada. Kalau udah OK, lalu close. Di sini juga boleh di close. Nah, kalau udah kita ping Ubuntu servernya ini dengan menggunakan cmd. Oke, di sini udah tersambung. Lalu selanjutnya kita install Apache 2.
atau web server. Lalu ketikan Y, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah, kita cek terlebih dahulu dengan membuka Chrome. Kalau aku di sini, kita ketikkan IP-nya. Nah, ini udah bisa ya. Oke, lalu kita clear. Selanjutnya kita ketikkan apt strap get install php lib apache 2 min mod min php lalu php min mcr ipt min php migrip, lalu php min mysql, lalu php min cgi, lalu php min curl, lalu php min csun. Oke, klik yes, tunggu sampai selesai. Oke, lalu di sini ketikan nano /var /www /html /test.php, lalu kita isi oke, bentar. Lalu kita Ctrl X, lalu pilih Y, lalu tekan enter. Lalu kita coba di web browser. /test.php. Oke, sudah bisa.
Lalu selanjutnya kita install apt min get install MySQL script server MySQL script client. Kalau kita pilih Y, di sini prosesnya mungkin agak lama karena kan mendownload ya file berukuran 158 MB. Oke, di sini kita isi passwordnya. Kalau udah klik OK atau enter, lalu kita ulangi lagi. Nah, tunggu sampai selesai. Oke, kalau udah kita install php myadmin dengan ketikan apt min get install php myadmin. Oke, kalau udah kita klik enter, lalu tekan Y, lalu klik enter lagi. Tunggu sampai selesai. Oke, sampai sini kita pilih yang Apache 2, klik spasi terlebih dahulu, lalu enter.
Oke, di sini kita pilih yes, lalu kita masukkan password untuk PHP My Admin-nya. Oke, kalau udah kita coba cek di web browser /php my admin. Oke, sudah bisa, lalu kita ketikkan nama penggunanya root. Untuk sandinya yang sudah kita buat tadi, lalu klik enter. Nah, di sini udah bisa. Oke, selanjutnya kita akan install Pro FTPD. Ini kita clear terlebih dahulu. Ketikkan apt min git install Pro FTPD, lalu klik enter. Lalu kita pilih Y, lalu klik enter. Nah, di sini kita pilih yang standalone, lalu klik enter. Oke, kalau sudah kita add user, beri nama teacher, lalu pilih enter. Oke, sebentar. Oke, kalau misal ini nggak bisa, kita kasih nama add user teacher 1. Nah, bisa. Di sini aku kasih password sama kayak yang tadi. Lalu ini buat verify-nya. Nah, di sini kita skip aja, klik enter, lalu klik enter, lalu tekan Y. Lalu di sini kita restart terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke cd/home/teacher, lalu klik enter, lalu ketikkan lagi nano/teacher.txt. Oke, di sini aku masukkan nama sama nimku.
Oke, kalau udah Ctrl X lalu Y lalu enter. Oke, kita coba di web browser. Dengan cara mengetikkan ftp titik 2/2 kali 192.168.10.1. Kalau misal di sini nggak bisa, kita coba di file explorer. Ketikkan sama kayak tadi, ftp titik 2//192.168.10. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita masukin user yang udah kita buat tadi. Passwordnya oke, kok nggak ada. Oke, sebentar. Kita coba lagi. Kita coba masukkan usernya, tadi salah. Nah, di sini udah ada. Kalau misal kita mau buka filenya, kita copy dulu terlebih dahulu. Bebas mau di mana. Nah, lalu kita buka. Aku bukanya biasanya pakai notepad. Oke, sudah bisa. Kita close, minimize. Oke, kita clear terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke directory. Sebentar, agak lupa aku. Kita ketikkan cd /var /www/html. Lalu kita ketik ls. Nah, di sini ada indeks HTML dan PHP. Lalu kita ketikkan cd, lalu kita ketikkan nano index.html. Oke, di sini klik enter.
lalu kita ketikkan HTML title, kita masukkan bodinya, masukkan juga ininya. Jadi kalau udah kita tutup pakai body. Bentar. Kita tutup pakai HTML. Kalau udah, kita klik X lalu pilih Y, klik enter. Selanjutnya file tersebut kita kopikan ke cp index.html lalu klik enter. Nah, di sini kita bisa clear terlebih dahulu. Lalu kita coba. Oke, sudah bisa ya. Ini namanya texture.com, lalu di sini aja ada nama dan nimku. Oke, selanjutnya kita install bin 9 dengan komen apt-min get install bin 9. Lalu kita tekan cd/c/bin ketik ls. Sebentar, sebelumnya aku hapus dulu rmdb.19. Oke, sudah tidak ada, lalu kita ketikkan nano name.conf.default name zones. Oke, di sini ketikkan zone tanda petik 2 texture.com, lalu tanda petik 2 lagi kurung buka, type master titik koma file, lalu tanda petik 2 /etc/bin.db.texture. Salah. Nah, oke, lalu tutup dengan tanda kurung, lalu beri titik koma, enter, tutup kurung, lalu titik koma lagi.
ketikkan lagi zone, lalu 10.168.192. Ini kebalikannya IP yang sudah kita buat tadi. Dot in min addr dot arpa titik, tanda petik, kurung buka, type master, lalu file, tanda petik, slash etc slash bin slash db.192, tanda petik, titik koma, kurung tutup, titik koma. Kalau sudah Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Sudah itu ketikkan cp db.local ke db.texture, lalu ketikkan lagi cp db.127 ke db.192. Oke, kalau udah kita buka nano db.texture. Oke, di sini localhostnya kita ganti dengan texture.com. IP-nya juga sama, kita ganti 192.168.10.1. X, klik Y, lalu enter. Lalu kita buka nano db.192. Oke, di sini juga sama, localhostnya kita ganti dengan texture.com. Lalu Ctrl X, ketikkan Y, lalu enter. Lalu kita masuk ke nano etc resolve.conf. Oke, untuk IP-nya samakan dengan yang ini aja, name server 10.02 88.8.4. Nah, untuk yang name server 192.168.43 ini biasanya mengambil dari wifi yang kalian ambil. Misal pakai router, kalau pakai router itu biasanya 1.1 atau 0.1 gitu. Kalau ini aku pakai HP jadinya 43.1. Dan untuk yang atas sendiri itu IP yang sudah kita buat tadi. Kalau udah Ctrl X, lalu kita ketikkan ns lookup texture.com. Oke, masih 88. Coba kita restart dulu. cdc/init.d/bin9 restart. Oke, kita coba ns lookup texture.com. Nah, sudah bisa. Lalu kita coba cek di Firefox jar.com. Kita coba yang lain. Wow, bukan yang ini. Bentar. Nah, oke, sudah bisa.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.